Penelitian bidang tata surya sudah dipelopori oleh almarhum Profesor Suryadi Sregar. Beliau meneliti tentang benda kecil dalam tata surya. Kemudian peneliti di bidang tata surya ini, salah satu bagian dari kakak astronomi, ini memang masih sedikit dibandingkan dengan mungkin keilmuan astronomi yang lain. Tapi meskipun demikian, kakak astronomi sudah menorehkan sejarah karena 6 astronom diantaranya, ini saja astronom di Indonesia, sudah diabadikan sebagai nama asteroid. Jadi ini salah satu penghargaan dari dunia internasional, khususnya penghargaan ini diberikan oleh International Astronomy Union, yaitu satu badan internasional yang memayungi semua kegiatan astronomi secara global, tidak hanya riset tapi juga public outreach atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian bidang tata surya merupakan salah satu bidang dalam astrofisika yang meliputi fisis dan dinamika sistem keplanetan, termasuk benda-benda kecil di dalamnya, baik itu diakibatkan oleh pengaruh gravitasi dalam hal ini yang paling besar matahari, juga pengaruh dari non-gravitasi, misalkan kemagnetan daripada matahari ataupun angin matahari. Jadi partikel energi tinggi berupa plasma ini dapat mempengaruhi sistem dalam tata surya kita. Nah, istilah tata surya ini atau sistem keplanetan ini sudah berkembang. Dalam konteks tata surya kita saja, semua objek yang berada dalam pengaruh matahari kita, ini kita sebut sebagai tata surya kita. Tapi sekarang sudah berkembang karena tata surya atau sistem keplanetan itu sudah ditemukan di bintang lain. Bahkan planet juga sudah ditemukan di luar galaksi kita, galaksi Bima Sakti, sebagai eksoplanet. Jadi cara pandang tata surya memang sudah sangat berkembang dari aspek astrofisikanya. Nah, kemudian khusus untuk eksoplanet, ya sekarang sudah lebih dari 4.000 planet di bintang lain. Artinya sistem keplanetan itu satu hal yang lumrah, bisa ditemukan di semua sistem bintang ataupun di galaksi lain. Perkembangannya sangat cepat dan masih ada ribuan planet lain di luar bintang kita, matahari kita, yang menunggu konfirmasinya. Jadi luar biasa perkembangannya, dan yang mencengangkan adalah penemuan ini dilakukan dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Jadi sangat cepat sekali perkembangannya. Kemudian dalam konteks lingkup cukup besar tadi, maka penelitian dalam tata surya itu merupakan penelitian yang multidisiplin, bahkan interdisiplin ataupun transdisiplin. Jadi misalkan dalam konteks tentang kehidupan ataupun molekul-molekul organik di planet lain, atau sekarang sudah terkenal dengan istilah astrobiologi, ataupun juga molekul-molekul lainnya dalam atmosfer, entah itu di planet-planet yang besar, Jupiter, satelit-satelitnya, itu akan membuka keilmuan yang baru. Jadi lebih detail daripada hanya sekedar pengaruh gravitasi ataupun orbit benda-benda objek langit. Bahkan pencarian tentang air, jadi adanya air ataupun adanya gunung berapi di planet lain selain bumi, dan
kegempaan di planet lain itu juga sudah dideteksi dan dikonfirmasi dengan baik, sehingga membuka cabang ilmu baru, yaitu ya analogi dengan di bumi, yaitu geologi dan geofisika keplanetan. Kemudian juga pengaruh matahari, aktivitas matahari terhadap perubahan iklim. Ini juga menjadi semakin penting konteksnya untuk saat ini. Kemudian di sisi lain juga aktivitas matahari yang ekstrim dalam sejarah itu sudah tercatat mengganggu, bahkan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar sampai sekarang. Sehingga aktivitas matahari dalam sistem keplanetan tata surya kita, khususnya pengaruh di bumi, ini bisa berdampak sosial dan berdampak ekonomi yang besar. Kemudian kemajuan teknologi juga membuka ilmu lain, yaitu tentang eksplorasi antariksa, di mana manusia itu akan tinggal di orbit bisa order cukup lama, bahkan dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan, manusia akan direncanakan juga tinggal di bulan. Dan ini menimbulkan cabang keilmuan yang baru, bahkan akan memberikan terobosan terhadap sains dan teknologi. Juga mempunyai dampak sosial yang besar. Begitu manusia sudah tinggal di orbit ataupun bahkan tinggal di planet lain selain di bumi. Jadi di sini menunjukkan bahwa keilmuan tata surya, khususnya bagaimana semua objek langit itu sebetulnya saling bergantung. Tidak hanya secara gravitasi, tapi juga semua susunan molekulnya, bahkan kehidupannya. Contohnya di bumi di sini, tidak bisa berdiri sendiri tanpa artinya melupakan dari pengaruh aktivitas matahari ataupun sistem objek-objek yang lain. Jadi aktivitas keilmuan tata surya ini secara khusus saja dalam KK Astronomi ini terkait dengan semua sistem observasi, khususnya yang ada yaitu di Observatorium Posca ataupun nantinya yang sedang dibangun yaitu Observatorium Nasional Timor. Dan observatorium ini saja sangat penting untuk perkembangan tata surya, observasinya. Juga jejaring internasional yang sekarang sedang dilakukan, misalkan untuk pengamatan radio. Keilmuan tata surya juga mengembangkan pengamatan radio yang berbasis VLBI, ini satu jaringan teleskop radio global dengan penelitian juga skala global. Jadi Indonesia bisa menjadi salah satu titik untuk pengamatan jaringan teleskop radio global di sini. Dan banyak hal, misalkan untuk pengamatan asteroid yang dapat berbahaya kepada manusia, itu juga harus dilakukan dengan teleskop radio agar diperoleh posisi yang lebih akurat. Jadi kami di keilmuan tata surya, khususnya kemudian di KK Astronomi, ini sangat yakin kami bahwa bidang multidisiplin dan transdisiplin astronomi beserta dampak-dampak sosial ekonominya ini akan semakin tumbuh di masa datang. Dan keilmuan kami siap untuk mengawal pertumbuhan itu, dan saja kami membutuhkan tenaga astronom yang profesional juga terbuka. Artinya terbuka terhadap perkembangan teknologi serta dampaknya kepada masyarakat. Jadi contoh real misalkan dampak kepada masyarakat terkait dengan pengamatan ataupun penelitian hilal atau bulan baru.
Ini sangat penting dilakukan, juga dilakukan diseminasi juga. Bagaimana ragam observasi untuk bulan baru. Kemudian juga penentuan misalkan awal waktu sholat subuh ataupun polusi cahaya juga membuka diseminasi ataupun kerjasama. Jadi kerjasama kepada seluruh elemen masyarakat. Jadi tidak hanya kepada perguruan tinggi, tapi juga seluruh elemen masyarakat. Jadi dampak-dampak sosial ini tidak bisa terlepas daripada kinerja kakak semua.